kalian tetap sehat ya. Untuk pembahasan soal kali ini, kita tidak melakukan Zoom secara langsung ya bersama-sama ya, tapi Pak Oki kirimkan video pembahasan soalnya ini. Tapi nanti kalian tetap mengikuti pembahasan soal ini dan tetap kalau salah dicoret, diberi pembetulan pada LKS-nya. Nanti kalian juga tetap memberikan nilai, minta bantuan orang tua untuk memberikan nilai ya. Baiklah, kalau sudah mengerti, sekarang kalian siapkan dulu PS-nya atau buku tugasnya dan juga LKS-nya. Kita langsung saja mulai pembahasan soal ini ya. Pembahasan soal tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Ini pembahasan soalnya. Kita langsung saja mulai dari A pilihan ganda. Nomor 1. Cairan agar-agar yang dibiarkan di udara terbuka berubah wujud menjadi padat. Pembuatan agar-agar tersebut mengalami peristiwa. Nah, peristiwa apa yang dialami ya? Cairan agar-agar, berarti cairan agar-agar dari namanya saja sudah bisa diketahui. Cairan agar-agar itu merupakan benda apa? Ya, benda cair. Lalu dibiarkan di udara terbuka, lama-kelamaan berubah wujud menjadi padat. Nah, ini sudah jelas ya, berarti memadat. Nah, berarti ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, yang namanya apa? Membeku. Betul. Jadi jawabannya adalah C, membeku. Coba lihat pilihan A. Mencair itu perubahan wujud dari apa ke apa? Betul, dari padat menjadi cair. Nah, kalau yang B, menguap. Ya, menguap itu merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Lalu yang pilihan D, menyublim. Apa itu menyublim? Ya, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, itu ya pengertian dari perubahan wujud tersebut. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Rian dan keluarga memiliki tetangga bernama Paman Rudi. Rumah Paman Rudi rusak tertimpa pohon saat hujan deras. Rian dan keluarga sebaiknya. Nah, ini Paman Rudi itu merupakan tetangganya Rian. Tetangganya Rian, Paman Rudi itu karena hujan deras, Paman Rudi itu mengalami musibah, rumahnya tertimpa pohon. Apa yang harus dilakukan si Rudi atau Rudi bersama keluarganya? Ya, betul. B, membantu Pak Rudi. Oh, Paman Rudi ya, harusnya membantu Paman Rudi membersihkan rumah. Ini Paman seharusnya, bukan Pak ya, Paman. Paman Rudi membersihkan rumah. Ini jawabannya yang B. Bukan malah mengejek ya, atau menertawakan, atau malah membiarkan. Nah, itu menunjukkan perilaku sikap yang kurang baik. Nah, tidak menunjukkan sikap persatuan. Kalau membantu, ini menunjukkan perilaku yang menunjukkan persatuan. Nomor 3. Musyawarah memilih ketua RW. RW atau rukun warga. Merupakan kegiatan menunjukkan persatuan di. Nah, ini persatuan di mana? Betul, di masyarakat. Tuh ya. Kita juga sudah mempelajari berbagai perilaku
atau kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalian harus bisa membedakan contoh-contohnya itu ya. Yang mana di rumah, mana di sekolah, dan mana di masyarakat. Harus bisa membedakan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Waktu yang diperlukan Tia berangkat ke sekolah 25 menit. Tia berangkat dari rumah pukul 6 lebih 30 menit. Nah, pukul 6 lebih 30 menit. Tia tiba di sekolah pukul berapa? Nah, ini ya. Kalian tahu ya, kalau pukul 6 lebih 30 menit, jarum panjang itu berada di angka 6. Lalu jarum pendeknya berada tepat di antara angka 6 dan 7. Ya. 6 dan 7. Lalu ditanyakan itu 25 menit. Nah, berangkat ke sekolah itu selama 25 menit. Nah, berarti ini waktu setelah atau waktu sebelum? Ya, waktu setelah. Nah, setelah pukul 6 lebih 25 menit, setelah pukul 6 lebih 30 menit. Berarti yang bergeser jarum panjang atau jarum pendek? Betul, jarum panjang. Berapa langkah bergesernya? Nah, caranya itu tadi kan 25 menit ya, berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Betul, berarti bergeser maju 5 langkah. Nanti ada di angka 11 ya. Berarti pukul berapa? Betul, pukul 6 lebih 55 menit. D jawabannya. Itu ya nanti caranya ya. Nomor 5. Dina mandi pagi pukul 5 lebih 15 menit. Hingga pukul 5 lebih 40 menit. Lama waktu Dina mandi pagi adalah, nah ini dari pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 5 lebih 40 menit. Itu berapa waktunya ya, jarak waktunya ya. Nah, betul, dari pukul 5 sampai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 5 lebih 40 menit itu jarak waktunya adalah 25 menit. Itu ya, nanti bikin garis seperti penjelasan, bikin garis pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 5 lebih 40 menit. Nanti dihitung itu berapa menit jaraknya. Masih di pukul 5 berarti itu menit ya. Menit jaraknya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang BUI siang. Nomor 1. Titik-titik air di permukaan daun pada pagi hari terjadi karena proses apa ya? Nah, kalau kalian perhatikan tiap pagi itu di dekat rumah kalian, kalau malamnya pas cuacanya dingin ya, dingin. Nah, kalian bisa lihat di pohon atau tanaman yang ada di rumah kalian itu pasti ada titik-titik air. Tuh, itu terjadi karena proses apa? Ya, betul, proses pengembunan atau mengembun. Nah, ini merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair, ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Musyawarah termasuk kegiatan yang menunjukkan. Nah, musyawarah ini merupakan kegiatan yang menunjukkan apa? Ya, betul, persatuan. Nah, ini misalnya kalau musyawarahnya bersama keluarga, berarti itu persatuan di mana? Di rumah. Kalau musyawarahnya misalnya memilih ketua kelas, berarti itu persatuan di mana? Ya, di sekolah. Kalau misalnya musyawarahnya memilih kepala desa,
Ya, berarti itu musyawarah di masyarakat. Seperti itu ya, bisa dibedakan ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Ibu Tere membuat banyak kue. Ibu Tere sebaiknya titik-titik kue kepada tetangga. Nah, harusnya bagaimana Ibu Tere ini ya? Karena dia membuat banyak kue. Nah, sebaiknya berbagi. Betul. Berarti perilaku Ibu Tere ini menunjukkan persatuan. Nah, karena mau berbagi dengan tetangga. Nah, tidak dimakan sendiri, tidak dihabiskan sendiri kuenya karena membuat banyak kue dimakan sendiri nanti ya. Harus berbagi dengan tetangga. Kalian juga bisa berbagi dengan tetangga kalau kalian memiliki banyak kue. Seperti itu ya. Lalu kita lanjutkan nomor 4. Ibu memasak untuk sarapan. Ibu mulai memasak pukul 5. Ibu selesai memasak pukul 6 lebih 15 menit. Lama waktu ibu memasak adalah, nah ini bisa dihitung ini. Dibuat garis. Ibu mulainya pukul 5. Setelah pukul 5 itu ada pukul 6. Setelah pukul 6, selesainya pukul 6 lebih 15 menit. Dari pukul 5 ke pukul 6 itu jaraknya adalah 1 jam. Lalu dari pukul 6 sampai pukul 6 lebih 15 menit itu jaraknya adalah 15 menit. Berarti 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 1 jam 15 menit. Nah, itu ya caranya ya. Ini jawabannya 1 jam 15 menit. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Dina tidur siang selama 1 jam. Dina bangun tidur pukul 15 lebih 15 menit. Dina mulai tidur siang pada pukul berapa ya? Berarti ini mundur 1 jam. Mundur 1 jam. Berarti Dina mulai tidur siang pukul, ini pukul 14 lebih 15 menit. Ini ya, dari pukul 15 lebih 5, bisa saya bikin garis. Nah, ini masih konsep dasarnya dulu. Nanti kalau sudah paham ini baru dengan cara penjumlahan atau pengurangan nanti ya. Masih menggunakan garis. Nah, ditulis dulu pukul 15.15, pukul 15 lebih 15 menit. Setelah pukul 15 ada pukul 16. Oh, ini mundur ya. Berarti gambar jam ya, gambar jam. Menggambar jam. Nah, ini tidur siang selama 1 jam berarti menggambar jam ini. Kalau pukul 15 lebih 15 menit, berarti jarum pendek berada di antara angka 3 dan angka 4. Ya, antara angka 3 dan angka 4 jarum pendeknya. Lalu jarum panjangnya berada di angka 3. Nah, ini. Lalu Dina itu bangun itu pukul 15 lebih 15 menit ya tadi ya. Lalu yang ditanyakan itu adalah mulai tidurnya. Pukul berapa Dina itu mulai tidur? Nah, berarti yang bergeser adalah angka jarum. Nah, jarum pendek. Betul, karena mundur 1 jam. Jarum pendek yang mundur, jarum pendek berada di antara angka 2 dan angka 3. Nanti jarum panjangnya tetap di angka 3. Seperti itu ya. Sekarang kita beri nilai. Kalian hitung dulu salahnya salah berapa, betulnya betul berapa. Nanti kalian minta bantuan orang tua untuk memberikan nilai. Ya, memberikan nilai.
Udah? Tentunya banyak yang betul semua ya. Kalau ada yang masih salah sudah diberi pembetulan loh ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan C. Uraian. Apa yang menyebabkan es di wilayah kutub mencair? Nah, apa yang menyebabkan ya kok es di wilayah kutub itu mencair? Nah, itu merupakan contoh dari dampak pemanasan global. Ini ya, es di wilayah kutub mencair karena meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Ini yang menyebabkan es mencair. Pemanasan global, salah satu dari dampak pemanasan global. Kalau itu berlangsung terus-menerus, nah itu menyebabkan air laut meningkat. Meningkatnya air laut dapat menyebabkan pulau-pulau bisa tenggelam, terutama pulau yang kecil-kecil itu bisa tenggelam. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nah, ini sebelum kita lanjutkan yang nomor 1, es di wilayah kutub mencair karena meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Ini terjadi perubahan wujud benda di sini ya, yaitu dari benda padat menjadi benda cair. Dari es itu benda padat, lalu mencair jadi air, itu benda cair. Dinamakan mencair. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Tulislah kalimat menggunakan kata berikut. Nah, ini ada kata membeku dan mencair. Nah, kalau diminta membuat kalimat, harus ada kata tersebut. Harus ada kata membeku yang pertama, lalu kalimat yang kedua harus ada kata mencair. Ini Pak kasih contoh kalimatnya dengan kata membeku. Nih, air yang dimasukkan dalam freezer akan membeku. Nah, di sini sudah ada kata membeku. Ingat, huruf pertama awal kalimat, ya huruf kapital. Lalu diakhiri tanda titik. Seperti itu ya. Ini contoh yang B, mencair. Nah, ini mencair. Karena dampak pemanasan global, es di kutub mencair. Nah, di sini sudah ada kata mencair. Ingat awal kalimat huruf kapital, huruf pertama awal kalimat huruf kapital, diakhiri tanda titik. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalian boleh membuat kalimat lainnya, asalkan sesuai. Nah, kalimatnya sesuai. Jangan malah kata mencair misalnya, air yang dimasukkan dalam freezer menjadi mencair. Itu salah, nah, tidak sesuai. Memang sudah ada kata mencair, tapi kalimatnya tidak sesuai, itu salah ya. Lalu misalnya membeku, misalnya mentega yang dipanaskan akan membeku. Nah itu betul sudah ada kalimat kata membekunya, tapi tidak sesuai. Karena tidak sesuai itu salah, harus sesuai dan harus ada kata yang ditentukan. Seperti itu ya anak-anak, membuat kalimatnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Randy berpapasan dengan Yumna di depan rumah. Apa yang sebaiknya dilakukan Randy? Tahu berpapasan? Nah, bertemu itu ya, saling bertemu. Berjalan itu saling bertemu. Berpapasan. Apa yang sebaiknya dilakukan Randy? Ya, Randy sebaiknya menyapa Yumna dengan ramah. Nih, harus dengan ramah ya, menyapa. Ini temannya ini ya, Randy sama Yumna itu berteman dia. Kalau kalian juga kalau bertemu dengan teman kalian atau orang yang kalian kenal, entah di jalan, entah di swalayan, nah itu harus menyapa. Itu merupakan perilaku ramah ya. Kita lanjutkan nomor 4 sekarang. Tulislah 3 perilaku yang menunjukkan persatuan dalam masyarakat. Ada banyak sekali contoh
perilaku yang menunjukkan persatuan dalam masyarakat. Banyak ya. Ini kalian diminta untuk menuliskan 3 saja. 3 saja. Apa saja itu? Ini Pak berikan contohnya. Perilaku yang menunjukkan persatuan dalam masyarakat. Dan menjenguk tetangga yang sakit. Misalnya ada tetangga kalian yang sakit, itu bisa dijenguk. Tapi kalau untuk saat ini masih tidak perlu menjenguk ya, karena masih dalam pandemi ya, masa pandemi. Sebaiknya kalian doakan saja, menanyakan melalui sosial media atau melalui telepon bagaimana keadaannya, seperti itu. Itu juga sudah termasuk menjenguk, menjenguk via online. Seperti itu ya, menjenguk via online. Memberikan perhatian kepada tetangga yang sakit, seperti itu ya. Karena pada masa pandemi itu tidak tahu penyakitnya apa, untuk saling menjaga, sebaiknya dengan melalui via telepon saja. Kalau misalnya sudah berakhir masa pandemi ya menjenguk nggak apa-apa, boleh saja ya, seperti itu. Lalu berbagi makanan dengan tetangga. Kalau kalian memiliki makanan yang lebih, itu berbagilah dengan tetanggamu. Itu ya. Karena kalau ada apa-apa, yang paling pertama yang menolong keluarga adalah tetangga nantinya ya. Makanya kalian harus rukun dengan tetangga. Lalu menyapa tetangga saat berpapasan di jalan. Seperti tadi Randy dan Yumna itu ya, saling menyapa saat berpapasan di jalan. Lalu membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, ini saling membantu. Kalau tetangga kalian membutuhkan bantuan itu harus dibantu. Nanti kalau kalian juga sebaliknya membutuhkan bantuan, tetangga kalian akan membantu dengan senang hati. Seperti itu ya. Makanya dalam masyarakat itu harus menunjukkan persatuan. Ini beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Dan masih banyak contoh lainnya lagi. Ya, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Ibu selesai membuat kue pukul 11 lebih 20 menit. Ini selesainya ya. Selesai ibu membuat kue. Ibu membuat kue selama 2 jam. 2 jam. Pukul berapa ibu mulai membuat kue? Nih ya. Ibu mulai membuat kue pukul... Oh, ini ibu membuat kue 2 jam. Ya, ibu mulai membuat kue 2 jam sebelum pukul 11 lebih 20 menit. Berarti pukul 11 lebih 20 menit ini waktu mulai atau waktu selesai? Nah, ini waktu selesai karena mulai membuatnya itu 2 jam sebelum pukul ini baru mulai membuat. Berarti ini selesai ya. Selesai pukul 11 lebih 20 menit. Berarti selesainya ini jarum panjangnya berada di angka berapa? Betul, angka 4. Lalu jarum pendek berada di antara angka 11 dan 12. Karena 11 lebih, berarti 11 dan 12. Antara 11 dan 12. Itu ya. Berarti nanti yang maju atau mundur ya. Yang digeser itu jarum panjang atau jarum pendek dulu? Ya, jarum pendek. Nah, jarum pendeknya digeser maju atau mundur? Kalau sebelum itu digeser mundur. Berapa langkah? Karena 2 jam berarti 2 langkah. Itu ya. Ini selesai. Yang gambar pertama ini waktu selesai. Lalu gambar kedua itu mundur 2 langkah. 1, 2. Ini harusnya jarum pendeknya agak mendekati 9 ya. Berada di antara angka 9 dan 10 tapi agak mendekati angka 9. Itu ya.
Nih, 2 jam sebelum mundur, berarti pukul berapa? Nah, jarum pendek pada jam bergeser mundur 2 angka. 2 jam sebelum pukul 11 lebih 20 menit adalah pukul 9 lebih 20 menit. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Cara mengerjakannya. Kalau nanti soalnya itu dari pukul berapa sampai pukul berapa itu sama dengan berapa jam itu menggunakan garis. Nah, kalau waktu sebelum 2 jam sebelum, 3 jam sebelum itu menggunakan gambar jam atau sesudah 2 jam sesudah, 3 jam sesudah. Nah, itu menggunakan gambar jam, ya. Kalau yang ditanyakan dari pukul sekian sampai pukul sekian, lamanya berapa jam atau berapa jam, berapa menit, itu baru menggunakan garis. Seperti itu ya anak-anak, mengerti ya? Ya. Baiklah, kalau sudah, ini Zoom kita kali ini, walaupun hanya dengan video ini, kita tidak bisa Zoom bersama, itu tetap kalian harus memberikan nilai ya, tetap mengkoreksi. Tuh ya. Tetap dikoreksi, minta bantuan orang tua untuk memberikan nilai. Seperti itu ya anak-anak. Ya, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Kalau bepergian harus tetap menggunakan masker. Ya, jangan tidak menggunakan masker untuk melindungi diri kalian. Ingat juga makan makanan yang bergizi. Tuh ya, agar daya tahan tubuh kalian tetap terjaga. Baiklah, pembahasan soal kali ini Pak Oki akhiri sampai di sini dulu. Berkah dalam anak-anak. Bye-bye.